Pada ngapain nih? Awas, kita mau syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi dimanapun berada, jumpa kembali dengan kita. Saya Ali dan sahabat saya Syihab di acara Ngopi Islam Ngobrol Pintar. tentang Islam. Mudah-mudahan teman-teman di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang sedang sakit juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, Pak Siap, tadi itu apa itu? Aduh, saya kok Macem-macem aja. mau syuting kok ada yang gitu-gitu Iya. tadi ya. Kayaknya sih karena ini mau tadi ya bulan November kayaknya ya. Nah, Kan kita emang tahu November ada apa? ada tren di dunia ya. Banyak negara sih yang merayakan Halloween, Pak. Oh iya, Ah, Halloween. Halloween. Mungkin yang tadi juga mereka lagi Kayaknya ya. siap-siap mau ngerayain kali Ya, ya. yang satu Ah, gaya hantu apa gitu. Nggak jelas. itu Satu dia lagi kayak dukunnya. hantu yang ninggalin banyak utang kayak gitu tuh. Ya. Nah, emang Halloween itu apa sih sebenarnya Pak Siap? Kalau kita lihat sejarahnya itu Halloween itu dari akar katanya itu dari apa? Dari kata All Hallow Evening. Jadi All malam Hallow Evening. Evening. Malamnya apa? Orang-orang kudus. Jadi semacam Hmm. ini itu oleh orang-orang Ken, mereka kaum pagan sebenarnya ya. Penyembah bukan apa tidak ini kepada Tuhan gitu ya. Merayakan itu sebenarnya untuk apa ya? Mengenang orang-orang suci mereka sebenarnya. Oh, tujuan awalnya Ya, sebetulnya itu ya ya untuk seperti- mengenang orang-orang suci. Orang suci gitu. yang sudah berlalu dikenang pada saat itu diadakan perayaan peringatan lah gitu. Nah, kemudian berkembang kesini ya banyak banyak perubahan kan, ada asimilasi budaya dan sebagainya. Yang kemudian ada anggapan kalau itu kan tanggal 1 November ya, malam tanggal 1 November. Malam tanggal 1 November. Tanggal 31 Oktobernya itu. Oh. Itu dianggap jadi orang yang sudah meninggal jiwa-jiwanya masih misalnya Bergentayangan gitu ya. di bumi ini. Dan pada tanggal 1 November itu pada malam orang-orang kudus ini kemudian akan diangkat gitu. Jadi sebelumnya mereka akan balas dendam dulu nih, nyari ke yang melakukan pembalasan kepada gitu. orang-orang yang masih hidup yang mungkin dulu menyakiti mereka gitu kan. Iya, Jadi iya. makanya kebiasaan yang dilakukan pakai kostum ya kan, menyamar supaya kita tidak dikenali dan kemudian istilahnya disakiti oleh hantu-hantu itulah gitu. Oh, ya mungkin pakaian untuk hantu yang di Eropa Ya, sesuai dengan budayanya gitu ya. sesuai dengan budayanya berarti ya. Ah. Kalau di Indonesia mungkin kayak tadi pakai batik gitu ya. Pakai batik terus pakai kabel mungkin. Ya. Ada yang pocong-pocongan Ada yang istilahnya pocong-pocongan dan sebagainya gitu ya. Berarti itu disesuaikan Ya, gitu ya. dengan budayanya. Tapi emang awalnya tujuannya itu mungkin mereka tadi ya untuk Ya, mengenang orang-orang suci gitu ya. Ya, Mengenang cuma ya orang suci. ya itu tadi kalau kita pandang dari pandangan agama ya sebenarnya itu kan suatu hal yang jauh dari ajaran agama lah ya. Pertama ya mereka pertama tidak menyembah Tuhan yang Allah Ta'ala kan. Pemahaman di sana. Nah, kemudian ya ada seperti kepercayaan kepercayaan mistis bahwasanya mereka percaya kepada hal yang ya tadi gaib selain dari Allah Subhanahu wa taala sendiri kan gitu. Kalau kita kan belajar harus percaya kepada yang gaib kan, itu salah satu ciri dari orang yang beriman. Nah, tapi itu kan yang gaib di sana kan kalau pandangan kita kan sebenarnya ke dalam rukun iman kan. 6 poin yang dalam rukun iman itulah yang gaib itu, dari Allah Ta'ala, malaikat kan gitu ya. Jadi hal-hal yang kita tidak tahu tapi hal tersebut ada sebenarnya gitu. Jadi memang kalau menurut saya gini juga ya,
kalau misalkan Halloween itu tujuannya adalah untuk mengenang orang-orang suci, kalau kita lihat sebagai seorang muslim lah ya, kita juga pasti di dalam Islam ini banyak sekali orang-orang yang suci, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat gitu kan, para wali atau misalkan ya Rasulullah SAW sendiri itu kan sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan kita sebagai seorang muslim ya, mengenang orang suci itu kita diajarkan dengan satu, kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian yang kedua mungkin orang-orang suci itu kan tidak terlepas dari yang namanya akhlak budi pekerti, teladan. Iya, benar. Ya kan? Nabi Muhammad bagaimana teladan beliau kan? Sangat luar biasa al-aminnya, kemudian seorang yang begitu lembut sama orang. Uswatun hasanah beliau. Uswatun hasanah. Kemudian juga orang-orang suci seperti para sahabat. Itu juga kan kalau dari segi teladan sangat luar biasa. Mungkin kalau kita tujuannya mengenang orang suci selain berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat orang-orang suci itu, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana mengimplementasikan teladan-teladan tadi mungkin seperti itu juga ya? Ya benar. Ya, mengingat juga ya, mengingat ini mereka, mengingat apa yang sudah mereka lakukan selama masa hidup, siratnya lah, sejarahnya, perjalanan hidupnya seperti apa. Kemudian itu kita jadikan contoh, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan Rasulullah sebagai seorang yang jujur, ya kita juga harus berusaha untuk jujur. Ya, betul. Kalau misalkan para sahabat begitu care sama sahabat yang lain, ya kita juga care juga sama yang lain, sama keluarga kita, sama sahabat. Mungkin itu. Ya. Harusnya dalam mengenang orang-orang yang suci tadi ya, bukan justru kita. Ya itu hak masing-masing lah ya, itu kembali lagi kepada hak masing-masing, terserah silahkan saja mau pakai kostum apa. Tapi mungkin sebagai seorang muslim kita lebih baik ya untuk hal-hal yang demikian, karena mungkin itu juga banyak sekali ya bisa dikatakan mudaratnya mungkin ya. Ya mudaratnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Ketika kebanyakan kan itu identik dengan pesta, identik dengan party, misalnya kan sampai mau tengah malam dan sebagainya. Terus apalagi yang anak muda pergaulannya bebas sekali lah pada saat itu. Nah, akhirnya arahnya ke sana gitu yang saya lihat kalau fenomena yang sekarang terjadi kan. Ya, makanya kostum juga macam-macam ya, dari yang ya tertutup sampai yang terbuka kan. Nah, itu jadi malah ya itu tadi banyak hal-hal yang kemudian justru akan apa ya, kalau di kita melunturkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala gitu. Jadi artinya bahwa perayaan-perayaan yang seperti itu kayaknya kalau kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha untuk dihindari. Nah, karena banyak hal-hal lain sebenarnya yang lebih bermanfaat yang bisa kita kerjakan gitu ya. Karena kan kalau kita sebagai seorang muslim kan tentu patokan kita Al-Qur'an sama Rasulullah kan, sunnah beliau. Artinya bahwa kalau Al-Quran mengajarkan agar kita menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia, yang lagau, yang misalkan mudaratnya banyak, itu kan ajaran dari Al-Quran, ajaran dari Rasulullah. Maka kita juga tentu bagaimana caranya agar kita berusaha untuk mengikuti itu. Gitu. Nah, berkaitan dengan ini ya Pak, pemahaman bahwasanya tadi arwah manusia setelah dia meninggal masih bergentayangan, nanti gimana kalau pengetahuan saya sendiri kan, seorang ketika dia sudah meninggal maka akan terpisahlah ruh jasmani dengan ruhnya itu dengan jasmaninya kan, akan berada di dunia yang berbeda lah, secara langsung, tidak akan kemudian stay di tempat tersebut kan, karena ya dari ayat-ayat Al-Quran semua yang meninggal juga akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Seperti itu. Jadi memang kalau kita di dalam Islam tentu konsep yang demikian kan kita tidak memahami ya. Maksudnya ruh bergentayangan, terus ya arwah bergentayangan itu kita sebagai seorang muslim ya tidak diajarkan seperti demikian. Betul. Artinya bahwa ketika seseorang memang sudah meninggal dunia ya sudah lepas antara ruhnya dengan badan jasmaninya. Ya, amalan-amalan sendiri putus disebutkan kan? Amalan sendiri putus disebutkan demikian. Jadi artinya bahwa memang ya apalagi kita based on ajaran kita tidak mengajarkan yang demikian, maka oleh karena itu
bagaimana caranya ya kita tidak mengamalkan, Ya, benar, kita tidak meyakini, apalagi mengamalkan gitu. Ya. Kalau tadi mungkin iseng-iseng aja kali ya. Iya, iseng-iseng aja. Tapi begini juga, kalau iseng-iseng itu kan. Sekarang ada sering ada prank-prank pakai ya pocong apa segala macam gitu kan, menakut-nakutin orang itu juga kan. Nah, gini juga, mungkin gini, orang-orang itu punya dalil. Mungkin ya ini kan terserah saya, happy-happy aja kan, betul, untuk orang saya ngelakuin begini terserah saya gitu. Tapi mungkin begini juga, happy, bahagia ya setiap orang punya ukuran masing-masing ya. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai seorang muslim ya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu ada hal yang lain yang jauh lebih positif yang kita bisa lakukan. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan tidak mesti juga harus mengikuti yang seperti itu, pakaian compang-camping, ya kan, putih-putih, kemudian make up dan lain-lain. Apalagi menghabiskan waktu sampai malam, benar. Kemudian pergaulan bebas. Jadi memang untuk kebahagiaan, cuman kebahagiaan itu juga kan kita harus kembalikan lagi dengan bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Ya memang. Ya setiap orang bebas sih ngasih pendapat seperti apa kan soal ini, apakah mereka mau mengikuti atau tidak, ya percaya atau tidak dengan ya hal-hal yang mungkin berbau mistis lah, ada apa enggak. Cuma kembali lagi memang gini, sesuatu hal yang membuat kita jauh dari Allah Ta'ala ya, itu memang harus dihindari. Kan kadang-kadang gini, gara-gara kita kadang lebih takut berada di tempat gelap ya, pada makhluk yang tidak kasat mata lah istilahnya, daripada rasa takut kita kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Nah ini kan sudah terbalik kan logikanya. Kalau kita kan diajarkan jelas, yang namanya bertakwa itu artinya takut kepada Allah Ta'ala gitu ya. Kita kebanyakan di tempat yang istilahnya dalam menakuti berhantu tuh takut, tapi melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala larang nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Padahal jelas-jelas Allah Ta'ala melihat setiap perbuatan yang kita kerjakan gitu. Ya, jadi dengan apa istilahnya melakukan perayaan-perayaan itu sih sebetulnya ada semacam apa ya, mungkin pelajaran bagi kita lah ya. Pelajaran bagi kita bahwa di dalam hal-hal tersebut itu ada sesuatu pendidikan yang sebetulnya keliru gitu. Maksudnya begini, hal-hal tersebut ketika dilakukan itu secara nggak langsung kan mendidik kita menjadi orang-orang yang takut yang demikian, ya kan? Benar-benar. Takut akan hantu, takut akan roh gentayangan. Ketika kita lewat ke tempat tertentu, misalkan kuburan, kita menjadi takut, gitu kan? Jadi sebetulnya hal-hal tadi itu menjadikan kita lebih takut kepada hal yang demikian jadinya. Betul. Padahal kan harusnya tadi ya, kita itu harusnya lebih takut itu kepada Allah Ta'ala. Lebih takut itu ketika kita melakukan sesuatu yang keliru. Karena apa? Karena Allah Ta'ala selalu melihat kita gitu. Bukan takut kepada sesuatu roh bergentayangan dan lain sebagainya. Karena kan memang di dalam Islam itu kan nggak ada yang seperti itu. Iya, benar. Ya contohnya dari Rasulullah SAW sendirilah ya kan. Kalau memang kalau misalnya hal seperti itu adalah istilahnya ya, dalamnya ya akan menghantui terus manusia. Ya pasti para sahabat juga akan berkali-kali menyampaikan mengenai hal tersebut. Ini kan tidak, karena memang itu yang paling penting adalah bagaimana rasa takut kita ini, kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala, gaibnya kepada malaikat. Kita harus lebih takut malaikat tuh ada di sekitar kita nih, mau melakukan apapun ya kita dilihat gitu kan. Iya, dicatat perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan gitu. Itu harusnya ada perasaan lebih takut kepada itu. Kita takut kepada hari kiamat nanti, ketika kita dibangkitkan, amalan-amalan kita ternyata belum cukup untuk menolong kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Itu ya harus lebih takut. Justru kalau kita itu sebagai seorang muslim lebih takut kalau misalkan perintah Tuhan kita nggak laksanakan. Ya, benar. Kita harusnya lebih takut kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang Tuhan larang. Betul. Jadi justru kan harusnya lebih takut ke arah sana. Bukan takut sesuatu yang memang apa istilahnya ngawang-ngawang gitu. Takut akan hantunya seperti apa kan kita nggak tahu gitu. Dan memang tidak ada. Penggambaran juga beda kan kayak tadi dibicarakan di awal tadi ya. Di negara-negara Eropa penggambaran hantunya kalau kita bisa lihat
ya seperti tampilan di sana kayak eksekutif muda gitu kan, kayak Pak Ali nih. Gitu. Kayak Pak Ali gini lah ya kan. Di Eropa seperti ini hantunya ganteng-ganteng gitu kan. Betul. Di Cina beda lagi kan. Di Cina beda lagi, lompat-lompat, tampil gitu. Pakaian itu. Nah, Indonesia negara miskin. Negara miskin. Hantunya compang-camping. Iya. Kain doang. Kain doang. Apa istilahnya punggung bolong gitu kan, ada di pohon. Jadi itu juga kita juga nggak jadi rancu gitu kan. Apa sebetulnya hantu itu kan gitu. Karena di setiap negara perwujudan dari hantu itu juga kan tidak sama, berbeda sesuai dengan kebudayaannya. Artinya memang ya itu juga dipengaruhi pola pikir orang sebagainya gitu ya. Jadi artinya kita itu apa istilahnya menanamkan rasa takut itu bukan kepada hal yang demikian. Iya, benar. Harusnya menanamkan rasa takut itu tadi sebetulnya kan, takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada ketika kita perintah Allah Ta'ala kita tidak laksanakan, takut ketika kita melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Justru harusnya yang kita tanamkan itu di dalam diri kita. Iya, benar. Betul. Nah, Sobat Ngopi Islam dimanapun berada, mungkin itu ya. Ya. Pembahasan kita atau misalkan ada yang lain mungkin ya kayaknya itu dulu deh pembahasan kita sudah terang benderang lah bagaimana soal Halloween, nggak gelap kayak pakaian kita itu. Ini gelap itu menunjukkan bahwa karena acara kita kan ngopi ya kan? Kopi itu identik dengan warna hitam ya. Tapi jangan hati kita yang hitam. Jangan hati kita. Penampilan boleh hitam tapi tidak semua yang hitam itu tidak enak. Kopi hitam tapi enak. Makanya ya kalau tempat yang gelap juga belum tentu menyeramkan gitu ya. Bagaimana pembawaan kita saja. Jadi ya di mana orang-orang mungkin sekarang ini merayakan ya, ada beberapa yang merayakan Halloween dan sebagainya. Kita merayakannya bukan merayakan sih. Memahaminya dengan kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala, berbanyak ibadah kita, semakin muhasabah diri lah, melihat apa yang sudah kita kerjakan atau yang belum kita kerjakan. Gitu. Karena gini, ada juga kejadian gini, ada seseorang yang takut ketika melewat satu tempat ya. Ketika dia lewat satu tempat, dia kelihatan dari jauh kayaknya ada pocong gitu. Ternyata setelah orang lain yang lewat situ ingin ngebuktiin kan, bener nggak sih di sini ada pocong? Ketika dia deketin, ternyata bukan apa-apa. Itu hanya daun pisang kering gitu. Jadi artinya kena angin jadi goyang-goyang. Jadi artinya bahwa gini, memang yang seperti itu ya nggak ada lah yang seperti itu ya. Pikiran kita ya kadang-kadang. Hanya mindset kita, pikiran kita, kemudian masuk ke alam bawah sadar kita, mempengaruhi diri kita. Terasa real, rasa nyata. Sama kayak gini, kita kalau tidur mimpi makan bakso, ya kan nggak ada tuh bakso di lidah itu tuh nggak ada. Cuma kan rasanya ada gitu. Di dalam mimpi itu kita ngerasa makan bakso beneran, padahal kan nggak ada itu, hanya di pikiran kita seperti itulah. Jadi Sobat Ngopi, ini ternyata ngobrol kita kalau kita sambung-sambungin banyak sekali. Panjang banget gitu. Makanya mungkin karena durasi kita terbatas gitu ya. Jadi mungkin itu saja dari kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa kalau mau komen, silahkan komen. Ya, komentar apa saja di bawah. Gimana pendapat kalian soal Halloween atau pengalaman-pengalaman yang pernah kalian rasakan? Silahkan komen di bawah. Ya, apakah misalkan teman-teman ada yang pernah melihat hantu? Punya pandangan yang lain, silakan. Punya pandangan lain, ya silakan saja. Nanti kita coba diskusi lagi lah ya. Oke, demikian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan selalu ceria. Jangan lupa ngopi. Oh iya, jangan lupa ngopi. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi.